Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memastikan bahwa tidak ada pemain baru, termasuk oleh Romeni, yang akan dinaturalisasi atau dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat ini. Sintayong menegaskan bahwa ia tidak berencana memanggil striker baru untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Utrecht itu sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namun, untuk saat ini, Sintayong memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah ada dan telah berpengalaman membela Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menambahkan bahwa posisi penyerang saat ini menjadi salah satu kelemahan utama Timnas Indonesia, yang berdampak pada minimnya gol yang berhasil dicetak. Untuk mengatasi masalah ini, Sintayong mendatangkan pelatih penyerang dari Korea Selatan, Yong Ki-hun, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas gol Timnas Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan Jepang, Bahrain, China, Arab Saudi, dan Australia. Pertandingan pertama akan digelar pada tanggal 5 September tahun 2024. Dengan Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 dan menyambut Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 10 September tahun 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan segera berlangsung. Kepastian ini disampaikan oleh Sin saat menyaksikan laga Malut United melawan Persebaya Surabaya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sore WIB. Sin hanya mengatakan singkat, Elkan tidak dipanggil, tanpa memberikan alasan lebih lanjut. Belum jelas apa yang menjadi alasan di balik keputusan ini, namun ada spekulasi bahwa hal ini mungkin terkait dengan ketidakhadiran Elkan dalam panggilan Timnas Indonesia U23 untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Timnas Guinea U23 pada tanggal 9 Mei lalu. Setelah kejadian itu, Elkan tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina pada Juni tahun 2024. Hal ini cukup disayangkan mengingat Elkan Bagot adalah pemain yang sering dipanggil oleh Sintayong sejak tahun 2021, dengan catatan 22 penampilan bersama Timnas Indonesia. Terlebih lagi, absennya Elkan bisa menjadi kerugian besar karena Justin Hubner juga dipastikan tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi akibat sanksi akumulasi kartu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Jepang, Timnas Bahrain, Timnas China, Arab Saudi, dan Timnas Australia. Turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Dalam dua laga perdana, tim Merah Putih akan bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September dan kemudian menjamu Timnas Australia di Jakarta pada tanggal 10 September tahun 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memastikan bahwa Stefano Lillipali tidak akan dipanggil untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan tanggal 10 September tahun 2024. Meskipun Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025, Sintayong tidak terkesan dan tetap pada keputusannya. Ketika ditanya oleh awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia di Stadion Madia Jakarta pada Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024, apakah Lillipali akan dipanggil, Sintayong hanya menjawab singkat, tidak. Sebenarnya, Lillipali bisa dipertimbangkan untuk menggantikan Malik Rizaldi, winger kiri Persebaya Surabaya yang mengalami cedera. Namun, Sintayong tetap teguh dengan keputusannya. Malik Rizaldi, yang awalnya masuk dalam skema permainan Sintayong untuk FIFA Matchday September tahun 2024, harus absen karena cedera robek di bagian betis. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Bahrain, China, Arab Saudi, dan Australia.
Kualifikasi ini berlangsung mulai tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Dalam pertandingan terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, diikuti oleh pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika Timnas Indonesia berhasil meraih hasil positif dalam dua pertandingan awal ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Berikut adalah 4 pemain abroad yang tidak lagi diandalkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 1. Ronaldo Kuateh, Muangthong United. Shin Tae-yong adalah pelatih yang memberikan Ronaldo Kuateh debut di Timnas Indonesia Senior pada Januari tahun 2022 saat melawan Timor Leste. Dia juga sempat memperkuat Timnas Indonesia U19, U20, dan U23. Namun, setelah Piala Asia U20 2023, Ronaldo tidak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong. Hal ini disebabkan oleh persaingan ketat dengan pemain lain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Witan Sulaiman, serta cedera yang dialaminya. 2. Nur Hidayat Haris United City FC. Nur Hidayat Haris mendapatkan debutnya di Timnas Indonesia Senior pada Mei tahun 2021 di bawah asuhan Shin Tae-yong dalam laga uji coba melawan Oman. Namun, setelah itu, dia dicoret dari tim karena masalah indisipliner dan sejak saat itu tidak pernah lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Meskipun tampil baik bersama United City di Liga Filipina 2024 dengan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 14 pertandingan, performanya belum cukup untuk kembali menarik perhatian Shin Tae-yong. 3. Sadil Ramdhani, Sabah FC. Sadil Ramdhani tidak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong setelah dicoret dari skuad jelang Piala Asia 2023. Meskipun Timnas Indonesia telah melakoni beberapa pertandingan pada Maret dan Juni tahun 2024, Sadil tidak masuk dalam daftar panggilan. Peluangnya untuk kembali mengisi posisi winger kanan Timnas Indonesia semakin tipis jika PSSI berhasil merekrut oleh Romeni, penyerang FC Utrecht. 4. Elkan Bagot, Blackpool FC. Sejak Piala Asia 2023, Elkan Bagot tidak lagi menjadi bagian dari lini pertahanan Timnas Indonesia. Bahkan, Shin Tae-yong sudah memastikan bahwa bek Blackpool FC ini tidak akan dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Penolakannya untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 diduga menjadi alasan utama mengapa Bagot tidak lagi diandalkan oleh Shin Tae-yong. Satu-satunya cara agar dia bisa kembali dipanggil adalah dengan meminta maaf kepada sang pelatih.